Setelah Wang Qr menjelaskan rahasia di balik tombak naga emas, bahkan Wang Dong'er tidak berpikir bahwa dia telah mengambil keuntungan dari Huo Yuhao dengan bergabung dengan cincin jiwa Raja Babon berdarah. Namun, Huo Yuhao bisa tahu dari sorot mata Wang Dong'er bahwa dia masih tidak yakin dengan Wang Qr. Tepat ketika semua orang akan melanjutkan perjalanan mereka semua kembali waspada. Mereka semua berbalik ke satu arah, disiagakan oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. 3 tokoh telah memasuki deteksi spiritual Huo Yuhao, tetapi mereka bukan binatang buas, mereka adalah manusia. Tanpa ragu, mereka harus menjadi penguasa jiwa, karena mereka bisa menjelajah begitu dalam ke hutan Great Star Dou. Tetapi kelompok dari Shrek tidak merasakan rasa persahabatan meskipun mereka telah bertemu sesama guru jiwa. Di hutan ini, mungkin bukan hal yang baik untuk bertemu dengan guru jiwa lainnya. Setiap orang yang datang ke sini berburu binatang buas untuk mendapatkan cincin jiwa. Konflik mungkin muncul jika mereka menargetkan binatang jiwa yang sama. Pada titik ini, Zhang Lexuan dan Han Ruoruo menunjukkan kekayaan pengalaman mereka yang kaya. Sebuah depresi terbentuk di tanah saat cahaya bulan bersinar. Garis-garis tali emas yang menyilaukan melintas, dan mayat-mayat macan tutul tinta terseret ke dalam depresi. Cahaya bulan berkedip lagi, dan tanahnya rata. Seluruh proses selesai dalam beberapa detik. Huo Yuhao baru menyadari apa yang terjadi setelah beberapa saat. Mayat-mayat dikuburkan untuk mencegah pihak lain menyimpulkan tingkat kemampuan mereka. Baru saja mereka selesai menyembunyikan tinta macan tutul, ketiga orang asing itu tiba di depan mereka. Ketika Huo Yuhao melihat mereka untuk pertama kalinya, dia sedikit terkejut. Rasa krisis yang kuat mulai memenuhi dirinya. Mereka adalah 3 tetua yang berusia setidaknya 70 tahun. Hal yang mengejutkan adalah mereka terlihat persis sama. Mereka bahkan berpakaian dengan cara yang sama. Mereka semua sangat kurus, tetapi ada banyak kerutan di wajah mereka. Rambut putih keabu-abuan mereka mengalir di belakang mereka. Mata mereka kuning redup, dan memancarkan perasaan tak bernyawa. Satu-satunya sifat khusus tentang mereka adalah bahwa mereka semua memiliki hidung bengkok dan bibir tipis. Mereka mengenakan jubah panjang keabu-abuan dan masing-masing memegang tongkat. Tongkat berjalan mereka sepenuhnya hitam, dan sepenuhnya 10 kaki panjangnya. Di atas setiap staf ada permata keabu-abuan seukuran kepala manusia. Begitu mereka muncul, mereka mengalihkan perhatian pada semua orang dari Shrek. Tindakan mereka bersamaan. Mereka mengetuk tongkat mereka di tanah sebelum tubuh mereka melayang ke depan. Mereka terangkat dan mendarat pada saat yang sama. Hanya dalam hitungan detik, mereka sudah tiba di depan mereka. Semua orang dari Shrek pergi ke formasi sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Zhang Lexuan datang di samping Wang Qr dan berdiri berdampingan dengannya. Tetua di tengah mengerutkan alisnya sedikit dan bergumam, "Banyak boneka." Suaranya serak, seolah-olah larinya rusak. Sangat mengerikan untuk mendengarkan. Tetua di sebelah kiri berkata, "Sepertinya ada bau darah di sini." Tetua di sebelah kanan langsung bertanya kepada mereka, "Siapa kalian? Dari mana kalian semua?" Zhang Lexuan tersenyum sedikit dan melangkah maju. Dia membungkuk sedikit dan berkata, "Salam, para tetua. Kami dari Moonlight Sekte di Kekaisaran Jiwa Surgawi." Tetua di sebelah kanan berkomentar, "Kalian semua tampak muda, tetapi kamu dapat menjelajah begitu jauh ke dalam hutan bintang besar Dou. Sepertinya kultivasi kamu tidak rendah. Lepaskan jiwamu berdering agar kami bisa melihatnya." Ketiga tetua tidak hanya sama dalam hal penampilan dan pakaian mereka. Bahkan suara mereka sama-sama mengerikan. "Tetua, mungkin sedikit berlebihan untuk menggertak kita seperti itu." Suara lembut terdengar dari jauh sebelum wakil dekan Chai Mei berjalan maju dengan lambat. Dia tampak sangat lambat, tetapi gerakannya instan. Dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia berada di depan yang lain dan berdiri di samping Zhang Lexuan. Tetua di sebelah kanan terkekeh dan menjawab, "Lihat, aku benar. Boneka kecil ini tidak mungkin berani pergi ke hutan sendirian. Mereka memiliki seorang tetua di sini. Baiklah, kamu harus melepaskan jiwa bela diri dan jiwa kamu untuk kita lihat." Chai Mei tertawa sedikit dan menjawab, "Kalian bertiga harus memenuhi syarat sebelum kamu bisa membuatku melepaskan jiwa bela diriku." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mendorongnya ke depan. Tetua di sebelah kanan melotot, dan mata kuningnya yang redup menjadi cerah. Dia juga mengangkat tangan kanannya untuk menyerang Chai Mei. Bang! Saat suara yang dalam dan teredam menggema, awan gas tebal meledak.
Aliran gas ini melesat ke langit dan menyebabkan mahkota pohon di atas mereka bergetar hebat. Daun yang tak terhitung jumlahnya mulai turun dari langit. Wow, kultivasi 8 cincin. Tetua di sebelah kanan sedikit terkejut ketika dia melihat Chai Meier. Dia memutar bibirnya dan berkata, "Tidak heran kau berani bertindak begitu besar di depanku." Kultivasi 8 cincin? Huo Yuhao mengamati diam-diam dari satu sisi dan mengangguk setuju. Entah itu Sang Lexuan atau Chai Meier, mereka telah mengungkapkan kultivasi 8 cincin mereka untuk membingungkan lawan mereka. Namun, dia juga kaget. Kemampuan tiga tetua untuk memberitahu kultivasi Chai Meier berarti bahwa kultivasi mereka sendiri tidak di bawah 8 cincin. Tiga jiwa Douluo yang tampak bermusuhan, mereka tidak akan mudah untuk berurusan dengan. Chai Meier tetap tenang. Sepertinya kamu juga seorang Soul Douluo. Mengapa kamu harus menggertak kami? Kalau begitu, aku hanya membawa anak-anak ini untuk mendapatkan cincin jiwa. Hutannya sangat luas. Aku yakin kita tidak akan menghalangi kalian bertiga. Tetua di sebelah kanan tertawa dan menjawab, apakah kamu menghalangi aku? Tidak, terserah kamu untuk berkomentar. Mari kita lakukan dengan cara ini. Bantu kami melakukan sesuatu, dan kami akan membebaskan kamu. Kamu harus tahu bahwa kamu tidak mungkin berurusan dengan kami bertiga jika hanya ada satu Soul Douluo di pihak kamu. Tetua di pusat berkata, ya, kalian semua bisa pergi setelah kamu membantu kami menyelesaikan tugas ini. Tetua di sebelah kiri diikuti dengan, itu bahkan mungkin bermanfaat bagi kalian semua. Jika jiwa binatang yang kamu buru sepanjang jalan cocok untukmu, kamu bisa menyerap cincin jiwa mereka setelah semuanya selesai. Chai Meier tersentuh ketika dia berkata, mempertimbangkan kultivasi kamu, aku khawatir apa yang kamu ingin kami selesaikan bukanlah tugas yang mudah. Selain itu, kami tidak memiliki banyak sumber daya bersama kami, dan kami terdesak waktu. Tetua di sebelah kanan berkata, aku kira kamu tidak punya pilihan. Jika kamu ingin tetap di sini selamanya, aku tidak keberatan menyia-nyiakan lebih banyak usaha. Selain itu, tidak jauh dari sini. Tetua di tengah berkata, mari kita memotong omong kosong. Ikuti kami. Saat dia berbicara, ketiga tetua melepaskan jiwa bela diri mereka pada saat yang sama. Sesuatu yang aneh terjadi. Tangan kanan mereka yang memegang tongkat mereka berubah keabu-abuan dan diselimuti oleh lapisan sisik keabu-abuan. Sisik-sisik ini dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh mereka, termasuk wajah mereka. Staf mereka bahkan memancarkan cahaya keabu-abuan yang intens. Permata juga menyala, dan mulai bersinar dengan warna merah segar. Alat jiwa. Huo Yuhao sudah membuat keputusan ketika dia melihat ketiga tongkat sebelumnya. Mereka berbeda dari tombak naga emas. Perasaan logam dan undulasi yang khusus untuk alat jiwa tidak bisa disembunyikan dari deteksi spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut setelah menyadari bahwa mereka adalah alat jiwa. Dia percaya bahwa mereka adalah alat jiwa kelas 8. Douluo jiwa cincin 8 yang memiliki alat jiwa kelas 8. Apakah mereka insinyur jiwa kelas 8? Namun, mereka tidak hanya terlihat seperti insinyur jiwa, mengingat intensitas undulasi kekuatan jiwa mereka. Lebih tepatnya, mereka lebih seperti penguasa jiwa yang dilengkapi dengan alat jiwa. Mereka kembar tiga yang sangat kuat. Tidak heran mereka begitu sombong dan percaya diri. Ini menunjukkan kemampuan mereka yang luar biasa. Chai Meier ragu sedikit sebelum mengangguk. Dia berkata, baiklah. Namun, bagaimana aku bisa mempercayai kamu bertiga untuk menepati janji kamu dan membebaskan kami setelah kami menyelesaikan tugas ini? Suara tetua di sebelah kiri menjadi sedikit lebih lembut, dan dia berkata, kami akan bersumpah. Dengan status kami, apakah kamu benar-benar berpikir kami akan kembali pada janji kami? Setelah dia selesai berbicara, mereka bertiga berkata serempak, aku, Zhong Litian, Zhong Lidi, Zhong Liren dengan ini bersumpah bahwa kita tidak akan menempatkan orang-orang ini di depan kita di tempat setelah mereka menyelesaikan tugas kita, dan melepaskan mereka. Jika kita mengkhianati sumpah ini, mari kita mati dengan kematian yang mengerikan. Sumpah itu terdengar sangat normal dan biasa. Tidak ada masalah dengan itu. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa cara bersatu di mana mereka membuat sumpah mereka, yang menunjukkan bahwa mereka sangat terbiasa melakukannya. Chai Meier berhenti ragu-ragu dan mengangguk. Dia berkata, baiklah. Akankah kalian bertiga memimpin jalan bagi kami dan memberitahu kami tentang apa yang kamu ingin kami lakukan secara rinci di sepanjang jalan? Tetua di sebelah kanan adalah Zhong Litian, yang di tengah adalah Zhong Liren, dan yang di sebelah kiri adalah Zhong Lidi.
Mereka dinamai surga, Tian, bumi, Di, dan manusia, Ren. Nama keluarga mereka juga sangat aneh. Chai Meier tidak ingat mereka. Mereka adalah Sol Douluos, dan harus terkenal di benua itu, tetapi Chai Meier belum pernah mendengar tentang mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka sengaja berusaha untuk tidak meninggalkan kesan di belakang mereka. Chai Meier melirik Zhang Lexuan dan berkata, "Semuanya, ikuti mereka. Pertahankan formasi. Kami akan membantu mereka bertiga menyelesaikan tugas mereka sebelum kami terus mencari hewan buas." Tatapan Chai Meier dan Zhang Lexuan bertemu, dan Zhang Lexuan segera mengerti niatnya. Bagaimana mungkin tim Shrek Academy ini takut pada 3 Sol Douluo yang diberikan makeup mereka? Chai Meier tidak memilih untuk berkonflik dengan ketiga tetua karena dia ingin mengetahui niat mereka yang sebenarnya, dan juga menunggu untuk mengeksploitasi peluang yang lebih baik. Ketiga tetua berjalan di depan dengan cara yang persis sama. Mereka menarik jiwa bela diri mereka, dan tongkat mereka mendapatkan kembali penampilan aslinya. Namun, gelombang kuat dari alat-alat jiwa kelas 8 ini masih meninggalkan kesan mendalam pada Huo Yuhao. Huo Yuhao dapat dengan jelas merasakan bahwa bagian terpenting dari tongkat adalah permata di puncak. Permata itu kosong, tetapi tampaknya ada susunan formasi yang sangat rumit di dalamnya. Hanya saja gelombang kuat kekuatan jiwa yang dilepaskan oleh susunan formasi mencegah deteksi spiritual Huo Yuhao dari melihat mereka. Namun, dia masih bisa secara halus merasakan bahwa mereka mirip dengan staf Electrolux. Tiga tetua itu sangat cepat, tetapi mereka tidak terlalu jauh di depan yang lain. Ketika jeda tumbuh, mereka akan berhenti untuk menunggu, dan tidak benar-benar tidak sabar. Chai Meier mengurangi kecepatannya saat dia memimpin tim. Ketika Zhang Lexuan mulai bergerak, dia memberi tanda 4 dengan tangannya. Instruksinya jelas, semua orang seharusnya menjaga kecepatan mereka pada tingkat kultivasi 4 cincin. Kecepatan mereka masih cukup cepat bahkan pada tingkat ini. Tiga tetua menyebutkan bahwa itu tidak terlalu jauh, tetapi mereka masih membutuhkan 2 jam sebelum mencapai tujuan mereka. Mereka bertiga berhenti, dan Zhong Litian berbalik untuk melihat kelompok Shrek. Dia memberi isyarat agar semua orang menjaga keheningan mereka. Ketiga saudara itu berhati-hati pada saat ini. Mereka bahkan sedikit tegang. Chai Meier muncul di samping mereka bertiga dan bertanya dengan lembut, "Tetua, bisakah kamu memberitahu kami apa yang harus kami lakukan?" Zhong Litian berkata dengan lembut, "Ada sebuah gua tidak jauh dari sini. Ada binatang buas yang hidup di dalam gua. Kami akan mencoba menariknya nanti. Yang harus kamu lakukan adalah menyerang dan membunuhnya." "Seperti itu?" Chai Meier sedikit ragu saat dia bertanya. Mereka bertiga tidak memiliki kekuatan ofensif? Tidak sesederhana ini. Zhong Litian yakin ketika dia berkata, "Sama seperti itu. Orang itu sangat licik. Kami tidak takut akan hal itu, dan kamu tidak perlu melepaskan serangan habis-habisan terhadapnya dengan sengaja. Hanya saja, jangan biarkan itu lari. Ini sangat cepat, dan dapat dianggap sebagai makhluk jiwa tipe agility. Bentuk setengah lingkaran terlebih dahulu. Liren, pergi dan keluarkan itu." Zhong Liren mengakui kata-katanya. Dia mengetuk tongkatnya di tanah dan melewati semak-semak di depan mereka. Huo Yuhao mengubah deteksi spiritualnya untuk melakukan semuanya. Dia juga membagikannya dengan Chai Meier dan Zhang Lexuan pada saat yang sama. Zhong Liren sangat cepat. Setelah maju ke depan sekitar 1 kilometer, ia mulai melambat. Tindakannya juga menjadi jauh lebih hati-hati. Setelah melewati beberapa pohon, dia akhirnya berhenti. Dia melihat pohon kuno tidak jauh di depannya dan perlahan mengangkat tongkatnya. Sisi keabu-abuan menelan tubuhnya sekali lagi. Sinar keabu-abuan tebal juga menyalakan permata pada tongkatnya, yang bersinar dengan proyeksi. Tampaknya itu adalah binatang buas yang terlihat seperti tikus, tetapi itu benar-benar dibuat dari cahaya merah. Proyeksi ini terbang ke arah pohon kuno dengan cepat dan mulai menggali tanah beberapa meter dari pohon. Menggali sampai ke gua. Huo Yuhao, Chai Meier, dan Zhang Lexuan menjadi gugup saat mereka mencapai titik ini. Bahkan kepercayaan diri Chai Mei sedikit goyah. Mengapa? Tuan jiwa jahat. Kemampuan Zhong Liren hanya bisa datang dari tuan roh jahat. Bukan hanya merah, tetapi warna darah. Huo Yuhao memproyeksikan aura kesedihan yang dipancarkan oleh makhluk jiwa seperti tikus menggunakan deteksi spiritual dalam pikiran mereka. Perasaan yang tebal, berdarah, dan roh yang bergetar adalah karakteristik khusus bagi tuan-tuan roh jahat.
Huo Yuhao akhirnya mengerti untuk apa staf berjalan kelas 8. Mereka digunakan untuk menyegel roh-roh binatang buas. Zongliren memanggil roh makhluk jiwa untuk mencapai tujuannya. Lampu merah darah menyala sebelum menghilang, dan bumi mulai bergetar. Raungan marah terdengar dari gua di depan pohon kuno. Seorang kepala muncul dari gua. Huo Yuhao terkejut ketika dia melihat kepala ini. Itu adalah binatang buas yang dia kenal. Itu memiliki bulu emas gelap dan mata yang tampak ganas. Ada juga aura yang menakutkan. Tidak diragukan lagi itu adalah beruang teror Claw Dark Golden yang sangat kuat. Dari ukuran kepalanya, Huo Yuhao bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih kuat daripada Dark Golden Terror Claw Bear yang dia temui sebelumnya. Apakah ini Dark Golden Terror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun? Dark Golden Terror Claw Bear dengan kultivasi 10.000 tahun dapat menantang binatang jiwa ratus ribu tahun biasa. Jika ini adalah teror Claw Bear yang berumur 10.000 tahun, itu sama berbahayanya dengan Douluo berjudul. 3 tetua ingin berurusan dengan beruang teror Claw Dark Golden 10.000 tahun. Tidak heran mereka tidak bisa membunuhnya sendiri. Setelah memprovokasi beruang itu, Zongliren mundur dengan cepat. Saat dia mundur, proyeksi cahaya yang menakutkan melintas sebelum menghilang. Dark Golden Terror Claw Bear mengulurkan tangan kanannya dari gua. Cahaya keemasan gelap yang menakutkan darinya meliputi lebih dari 50 meter dan wilayah 150 derajat di depannya. Dimanapun cahaya keemasan gelap berlalu, semua tanaman langsung terkoyak. Aura tajam dan ganasnya bahkan meninggalkan 5 garis tanda hitam pekat di udara telah dicakar terpisah olehnya. Itu terlalu kuat. Ini adalah Dark Golden Terror Claw Bear. Binatang jiwa transenden yang sama kuatnya dalam serangan dan pertahanan. Jika Zongliren tidak mundur dengan cepat, dia mungkin tidak akan selamat dari serangan beruang itu. Adegan mengejutkan terjadi. Beruang itu tidak bergegas keluar dari guanya, dan hanya mengeluarkan raungan yang memekakan telinga dan marah. Setelah ini, Zongliren menjerit menusuk. Setelah mendengar teriakannya yang menusuk, Zonglitian dan Zonglidi sama-sama senang. Zonglidi tidak bisa membantu tetapi berkata, "Aku ingin." Zonglitian memelototinya dan memotong kata-katanya. Setelah itu, dia menoleh ke Chai Meier dan berkata, "Ayo pergi, saudara lelaki ketiga aku telah menemukan binatang jiwa. Ayo pergi dan menjebaknya. Serang saja sebanyak yang kamu inginkan." Chai Meier juga berkonflik pada saat ini. Mereka telah bertemu tuan-tuan roh jahat yang semuanya adalah jiwa Douluo. Dia tidak berpikir bagaimana cara membunuh mereka bertiga, tetapi bagaimana cara mundur dengan semua siswa halaman dalam. Meskipun ketiga tuan roh jahat ini hanya memiliki 8 cincin, mereka masing-masing mampu melawan Douluo berjudul. Sementara para siswa halaman dalam ini luar biasa, kekuatan para penguasa jiwa jahat tidak hanya jahat. Mereka juga sangat sulit untuk dipertahankan. Karena Chai Meier tidak tahu apa kemampuan mereka, dia tidak mau mengambil risiko. Baik. Chai Meier tidak ingin berselisih dengan mereka pada saat ini, dan memimpin sisanya saat mereka mengikuti di belakang. Dengan deteksi spiritual Huo Yuhao sebagai panduan, mereka tahu apa yang harus dilakukan. 10.000 tahun beruang Dark Golden Terror Claw. Cincin jiwanya adalah harta yang tidak bisa dilupakan. Li Yongyue belum menambahkan cincin jiwa, dan cincin jiwanya tidak diragukan lagi cocok untuknya. Namun, mereka harus menyelesaikan krisis ini terlebih dahulu. Zonglitian dan Zonglidi tidak terlalu memantau mereka. Mereka hanya memberi isyarat agar mereka bergerak lebih cepat ke depan. Segera, semua orang bertemu dengan Zongliren. Zongliren mengangguk pada kedua kakak laki-lakinya, seolah-olah dia mengatakan sesuatu kepada mereka. Zonglitian dan Zonglidi juga bertukar pandang. Zonglitian menoleh ke Chai Meier dan berkata, "Binatang itu sangat licik. Kami akan melakukannya dengan cara ini nanti. Aku akan menyerang dari depan dan berkoordinasi dengan kamu semua untuk menghentikannya. 2 saudara lelaki aku akan menyergapnya dari belakang. Setelah meledak, kami akan bekerja sama untuk memblokirnya. Apakah kamu mengerti?" Chai Meier mengangguk dan bertanya, "Binatang seperti apa itu?" Zonglitian meliriknya dan berkata dengan dingin, "Kamu akan tahu kapan itu datang. Tenang, aku akan bertarung denganmu. Murid-muridmu dapat bersiap-siap." Chai Meier berkata, "Baiklah, aku akan menyusun strategi." Tepat saat dia berbicara, Dark Golden Terror Claw bermeraung marah lagi. Tidak, itu benar-benar menjerit kesakitan. Chai Meier sedikit terkejut. Pada saat berikutnya,
Dia merasakan kabar baik yang dibawa oleh deteksi spiritual Huo Yuhao. Perubahan sebelumnya akhirnya masih menyalakan kecurigaan Huo Yuhao. Dapat dimengerti bahwa 3 jiwa Douluo menjadi gugup terhadap beruang teror Cloud Dark Golden. Tetapi mengapa mereka membutuhkan begitu banyak orang untuk membantu mereka? Menangkap perhatian Dark Golden Terror Clawber ini tidak akan membantu mereka dalam berburu dan membunuhnya. Dengan kemampuan mereka, mereka dapat dengan mudah membunuh beruang itu. Mengapa mereka harus menyeret mereka? Apa alasannya? Huo Yuhao menemukan alasannya ketika dia mendengar beruang menjerit kesakitan. Pada titik ini, Zhong Lidi dan Zhong Liren baru saja pergi, tetapi mereka tidak menyerang beruang itu. Ketika menjerit, mereka berdua melangkah mundur dengan sengaja. Bagaimana dengan beruang Dark Golden Terror Claw? Kepala dan lengannya masih di luar, tetapi tidak meninggalkan gua saat menjerit. Huo Yuhao mulai mengeksplorasi lebih jauh ke dalam gua menggunakan deteksi spiritualnya bahkan dengan mengorbankan kekuatan jiwa yang lebih banyak. Pasti ada sesuatu di gua yang tidak bisa dilepaskan oleh beruang itu. Dia melihatnya segera. Gua itu tidak terlalu besar, dan juga tidak rata. Terbukti, beruang itu menggalinya dengan cakarnya sendiri. Di dalam gua, ada sejumlah besar darah hitam. Kaki beruang itu sebenarnya sedikit gemetar. Di dalam genangan darah gelap ini, ada 2 orang yang lebih kecil yang panjangnya kurang dari 1 meter, menggerogoti bulu mereka. Mata mereka bahkan belum terbuka. Ini sebenarnya 10.000 tahun Dark Golden Terror Clawber yang baru saja melahirkan, dan berada dalam kondisi lemah. Itu tidak meninggalkan guanya karena terlalu lemah. Pada saat yang sama, ia juga berusaha melindungi kedua anaknya. Hati Huo Yuhao melunak ketika dia merasakan ini. Itu karena dia langsung ingat bagaimana ibunya telah melindunginya. Tanpa ragu, target 3 Master Roh jahat bukan hanya beruang Dark Golden Terror Claw. Mereka menargetkan kedua anaknya juga. Dengan kemampuan mereka, tidak ada yang tahu bagaimana 2 bayi ini Dark Golden Terror Claw Bears akan dieksploitasi jika mereka ditangkap. Kita harus menghentikan mereka. Pikiran yang sama muncul dalam benak Chai Mei Er, Zhang Lexuan, dan Huo Yuhao. Pada titik ini, Zhong Litian berkata, "Awasi aku. Aku akan bergerak." Chai Mei Er mengangguk dan berbalik pada saat yang sama sebelum memberi isyarat kepada kelompok dari Shrek. Gerakannya tampak sangat sederhana, tetapi setiap murid halaman dalam tahu apa yang dia maksud, serangan habis-habisan. Tidak diragukan lagi, target mereka bukanlah beruang Dark Golden Terror Claw. Punggung Zhong Litian menghadap semua orang. Dia sepertinya tidak menyadari apa-apa, atau mungkin dia terlalu percaya diri. Dia mengangkat tongkatnya perlahan, dan sisi keabu-abuan mulai menelan tubuhnya sekali lagi. Cincin jiwanya juga melayang ke pandangan semua orang untuk pertama kalinya. Semua orang dibiarkan dengan kesan mendalam karena mereka merasakan kemampuan tuan roh jahat ini dari jarak dekat. Aura berdarah tebal menyapu mereka, dan semua orang merasa seolah-olah mereka dikelilingi oleh mayat. Bau busuk membuat mereka mual, dan bahkan sulit bernapas. Jeritan menusuk tiba-tiba beresonansi. Jeritan ini mirip dengan teriakan Dark Golden Terror Clawber sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa teriakan ini lebih keras, dan terdengar lebih marah. Itu juga tampaknya mengandung rasa sakit yang tak tertahankan. Proyeksi cahaya berdarah besar muncul dari tubuh Zhong Litian. Itu adalah beruang teror Claw Dark Golden. Sosok yang menakutkan tingginya lebih dari 7 meter. Ketika itu muncul, auranya mengguncang pohon dan tanaman di sekitarnya. Namun, itu bukan entitas yang solid. Sosoknya setengah transparan, dan aura yang menakutkan mengungkapkan rasa sakit yang tak terlukiskan. Semangatnya bahkan bergetar, menyimpang, dan berusaha berjuang. Namun, itu tidak bisa dilepaskan. Itu hanya bisa melampiaskan siksaannya dengan berteriak dengan menyedihkan. Ketika roh Dark Golden Terror Claw bermerah mulai mengaum, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa tubuh beruang yang baru saja melahirkan berubah menjadi kaku. Pada saat berikutnya, raungan histeris dan sedih dilepaskan dari beruang betina ini. Dia tidak bisa diganggu tentang anak-anaknya di gua lagi. Saat telapak tangannya yang besar menekan ke tanah, dia keluar dari gua dan mulai meledak dengan cepat. Terlalu tercela. Huo Yuhao mengerti semuanya segera setelah itu. Roh yang diungkapkan Zhong Litian pasti memiliki hubungan dekat dengan beruang betina di gua. Bahkan mungkin pasangannya, dan ayah dari kedua bayi itu melahirkan. Namun, mengapa dia melakukan itu? Beruang jantan kemungkinan akan lebih kuat mengingat kekuatan rohnya. Karena mereka bertiga bisa membunuh beruang jantan,
Mengapa mereka tidak bisa berurusan dengan beruang betina? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benak Huo Yuhao. Dia diingatkan tentang apa yang telah disebutkan Wang Yan sebelumnya. Ada sangat sedikit Dark Golden Terror Claw Bears. Itulah sebabnya mereka tidak dapat menggunakan kekuatan spesies mereka untuk menguasai dunia binatang buas meskipun secara individual mereka sangat kuat. Namun, mengapa jumlahnya sangat sedikit? Berbicara secara logis, mereka harus lebih mampu bertahan hidup mengingat kemampuan mereka yang sangat kuat. Hanya ada satu alasan, kemampuan reproduksi mereka. Mereka dianugerahi dengan kekuatan besar, tetapi tidak memiliki kemampuan reproduksi. Secara umum, sangat sulit bagi beruang teror Claw Dark Golden untuk menemukan pasangan. Itu karena mereka akan berkeliaran di dunia binatang buas sendirian setelah mereka dewasa. Mereka juga akan tak terkalahkan di antara semua binatang buas dari tingkat yang sama. Karakteristik ini juga merupakan alasan mengapa sulit bagi mereka untuk melanjutkan garis keturunan mereka. Bahkan ketika seorang pria dan wanita Dark Golden Terror Claw bertemu, mereka harus saling tertarik sebelum mereka bisa kawin. Wang Yan bercanda bahwa Dark Golden Terror Claw Bears memiliki standar estetika yang berbeda dibandingkan manusia. Sangat tidak mungkin dua beruang dari jenis kelamin yang berlawanan jatuh cinta satu sama lain. Jika itu sepihak, kekerasan bisa menjadi sarana untuk mendapatkan hak untuk sanggama. Namun, beruang betina mungkin masih bisa menolak beruang jantan bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Akibatnya kedua belah pihak akan terluka. Bahkan jika seekor beruang jantan berhasil, ia mungkin tidak dapat melanjutkan garis keturunannya. Itu karena binatang jantan dan betina mungkin tidak kompatibel secara estijaksual, dan dengan demikian gen beruang jantan tidak akan bisa diturunkan. Selain itu, siklus estrus Dark Golden Terror Claw berhanya sekali setiap 10 tahun. Setiap beruang betina hanya bisa melahirkan 1 atau 2 anak. Di bawah situasi seperti itu, sangat sulit bagi mereka untuk menjadi makmur. Setiap 10 tahun sekali. Itu bahkan bukan kepastian. Beberapa beruang jantan bahkan mungkin tidak memiliki anak sendiri selama hidup mereka. Ini adalah kebenaran menyedihkan yang harus dihadapi oleh Dark Golden Terror Claw Bears. Yang lebih menyedihkan adalah bahwa mereka berada di dunia yang sama dengan manusia. Legenda mengatakan bahwa anak beruang-beruang Dark Golden Terror Claw dapat dijinakkan oleh manusia. Jika mereka berhasil dijinakkan, pemilik akan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan. Manusia juga telah berusaha sebaik mungkin untuk menemukan anak mereka sendiri. Bukan hanya manusia juga. Dark Golden Terror Claw Bercups akan memperlakukan semua perempuan sebagai ibu mereka karena kemampuan bertahan hidup yang kuat dan keinginan kuat untuk bertahan hidup. Tidak peduli siapa yang mereka tangkap, mereka memperlakukan mereka sebagai saudara mereka selama mereka diasuh dengan baik. Itulah sebabnya beberapa makhluk yang sangat cerdas akan mencoba untuk meletakkan tangan mereka di Dark Golden Terror Claw Bears. Dark Golden Terror Claw Bears juga makhluk yang sangat bangga. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak bisa mengatasi lawan mereka menggunakan kemampuan mereka sendiri, mereka akan melakukan tindakan yang tidak terpikirkan dan kejam, membunuh anak mereka sendiri. Mereka lebih suka membiarkan anak-anak mereka daripada membiarkan musuh mendapat manfaat. Ini membuatnya semakin sulit bagi garis keturunan Dark Golden Terror Claw Bears untuk diturunkan. Ketika Wang Yan menceritakan ini, emosinya telah mengalir. Namun, Huo Yuhao akhirnya mengerti niat 3 saudara lelaki Zhongli ketika dia mengingat semua ini. Mereka pasti bisa mengatasi beruang betina yang lemah, tetapi target mereka adalah 2 anaknya. Pada titik ini, mereka menarik ibu beruang keluar menggunakan beruang jantan sebelum Zhongli Di dan Zhongli Ren pergi dan menculik kedua anaknya. Ini akan membantu mereka menyelesaikan tugas ini dengan sukses, sementara yang dari Akademi Shrek hanyalah umpan meriam. Tanpa ragu, ketiga bersaudara telah merencanakan ini sejak awal. Beruang betina berada dalam keadaan gila saat ini. Saat dia mendekat, dia pasti akan berubah menjadi kekerasan ketika dia melihat manusia. Zhongli Tian juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Zhongli Tian bisa mengatakan bahwa setidaknya ada jiwa Douluo di antara mereka. Setelah mereka menghabiskan energi ibu beruang itu, dia tidak akan bisa melarikan diri begitu ketiga saudara laki-laki itu menyerangnya. Itu adalah rencana yang sempurna. Meskipun kebetulan bahwa ketiga saudara itu bertemu dengan mereka, mereka ingin mengeksploitasi kebetulan ini untuk mencapai tujuan mereka. Huo Yuhao menemukan semua ini dalam sekejap. Dia juga mengaktifkan deteksi spiritual pada saat pertama dan membagikan pemikirannya kepada orang lain. Serang sekarang. Chai Mei'er bereaksi dengan tegas, dan tidak ragu-ragu lagi. Dia mengangkat tangan kanannya, dan angin kencang berhembus dari tangannya.
Itu ditujukan ke arah Zhong Litian. Namun, Zhong Litian berubah menjadi gumpalan asap hijau pada saat ini. Dia menghilang ke dalam angin yang brutal, sementara beruang jantan yang berdarah berbalik. Saat dia meraung marah, dia mencakar ke arah mereka dengan tatapan tersiksa di matanya. Itu adalah kekuatan rohaninya. Meskipun kekuatan spiritualnya telah ditingkatkan oleh tuan-tuan roh jahat, itu tidak sekuat ketika dia masih hidup. Pada titik ini, beruang betina telah merangkak keluar dari guanya dan bergegas maju dengan langkah-langkah besar. Suara suaminya terlalu akrab. Jeritannya yang tersiksa dan kerinduannya atas dirinya mengalahkan kemauannya untuk melindungi anak-anaknya. 3 saudara lelaki itu mengeksploitasi perasaannya. Meskipun mereka tercela, pikiran jahat mereka sangat tidak terduga. Bahkan Chai Meyer tidak mengharapkan situasi yang kurang menguntungkan. Kekuatan kedua beruang Dark Golden Terror Claw ini sudah sangat besar. Namun, mereka masih cukup kuat untuk menghadapi kedua beruang ini. Bagaimanapun, Chai Meyer adalah Douluo berjudul. 3 bersaudara yang hilang adalah masalahnya. Berapa lama mereka akan menangkap kedua anaknya? Apakah belas kasihan akan ditunjukkan ketika mereka kembali? Pada saat itu, semua orang dari Shrek akan dilemahkan oleh 2 beruang Dark Golden Terror Claw ini. Pertarungan hari ini sangat berbahaya. Apa yang kita lakukan? Pikiran yang sama ini muncul di benak setiap orang. Orang pertama yang bereaksi adalah Huo Yuhao.